Bab 3871 banding 3870 untuk membangun kota besar. So. Dari 9 Origin Universe Channel, banyak pejuang ras puncak terbang. Perdana Menteri Turtle juga terbang, tatapannya menyapu sekeliling. Pinnacle Rache Warriors sudah berada di posisinya. Mereka bahkan sudah lama berada di sini. Para Pinnacle Rache Warriors semuanya memiliki ekspresi buruk. Menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang pertama berbicara adalah penyihir leluhur klan dukun. Dia mengalihkan pandangannya ke semua balapan puncak di sekitarnya dan berkata, kekuatan kepercayaan alam semesta telah sepenuhnya melampaui ekspektasi kami. Kami bukan tandingan para murid master di bawah level 8. Peri hebat dari klan elf berkata terus terang. Para ahli lain dari ras puncak mengerutkan kening. Mereka tidak menyangka serangan alam semesta kepercayaan akan begitu dahsyat. Mereka tidak menyangka bahwa mereka memiliki begitu banyak pasukan yang menakutkan. Menurut informasi yang kami peroleh dari ras Fudo, kepercayaan alam semesta kini menempati 2 alam semesta, dan alam semesta telah terbuka. Mereka memiliki kekuatan 24 istana, dan setiap istana setara dengan ras puncak kita. Kata seorang pejuang kuat dari ras iblis. Sekarang kita hanya bisa menghindari sisi tajamnya. Mereka tidak bisa mengunci tempat kita, dan tidak mungkin seluruh pasukan berkumpul sepanjang waktu. Jadi kita bisa melakukan perang gerilya, dan setiap perlombaan puncak dapat membentuk regu berburu untuk secara diam-diam menyerang alam semesta kepercayaan. Petik 2. Kata seorang pejuang yang kuat dari negara abadi. Tapi kita harus hati-hati. Kepercayaan terhadap alam semesta dapat dengan kuat membuat para murid dari 9 asal mula alam semesta kita mempercayainya. Kita harus berhati-hati dalam hal ini. Petik 2. Raja Tengkorak dari ras kerangka berbicara. Balapan puncak lainnya mengangguk. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh menyerah begitu saja. Mari kita lihat apakah kita dapat mencoba menghubungi kelompok Space Beast itu. Jika kita bisa mencapai kesepakatan dengan mereka, maka semuanya akan mudah. Petik 2. Kata ras Phoenix Api dari Phoenix. Mereka, Primal Chaos, Feilian, Gong Ya, Yu Yu, dan Su Hao. Keberadaan menakutkan ini, mungkin tidak akan setuju. Hal ini mungkin terjadi pada beberapa raksasa berbintang di bawah ini. Apakah ras Phoenixmu tidak mengenal raksasa berbintang lainnya? Kami tidak dapat menghubungi mereka. Petik 2. Ras Malaikat memandang ras Phoenix dan berkata, mari kita coba, tapi kita mungkin tidak akan berhasil. Kami telah menghubungi mereka sebelumnya. Petik 2. Kata Api Phoenix. Katakan pada mereka bahwa kami bersedia membayar. Kata Raja Malaikat Cahaya dari ras Malaikat. Perlombaan Phoenix mengangguk. Pasukan alam semesta kepercayaan telah memasuki wilayah kita. Kami lebih akrab dengan ruang ini. Kami akan menyerang ruang ini, dan kami akan memiliki markas. Kata Peri Agung dari ras peri kepada mereka. Bisakah kami pergi ke markas ras dukunmu? Basis ras dukun adalah eksistensi yang paling kuat. Petik 2. Seorang ahli ras suci memandang leluhur dukun ras dukun. Dukun leluhur mengangguk. Dari segi pertahanan, ras dukun benar-benar tak terkalahkan di antara ras puncak. Saat ini, tidak ada balapan puncak yang bisa menembus pertahanan para dukun. Legenda mengatakan bahwa ketika 12 dukun leluhur bergabung, mereka dapat menyesuaikan diri dengan nasib asal mula surga. Para dukun juga dikenal oleh semua ras puncak. Mereka adalah eksistensi menakutkan yang tidak memiliki nasib asal-usul surga namun telah melewati beberapa kapa. Formasi para dukun adalah yang terbaik di alam semesta. Di alam semesta berbintang, jika mereka ingin menerobos basis dukun, mereka harus setidaknya 4 hingga 5 kali lebih kuat dari para dukun. Jika para dukun ingin mempertahankan suatu tempat, mereka perlu mengirimkan 7 hingga 8 kali kekuatan mereka untuk menghancurkannya. Inilah betapa kuatnya para dukun. Para dukun secara samar-samar memimpin pertempuran besar ini. Saya punya saran. Kita harus mengumpulkan semua kekuatan dari semua ras puncak dan membuat camp untuk menciptakan wilayah pertahanan yang kuat. Petik 2. Ras kura-kura hitam yang jarang berbicara tiba-tiba menyarankan. Ras Pinnacle mendengar ini dan mengangkat alis mereka. Ini bukanlah ide yang buruk. Ini bukanlah ide yang buruk. Setiap perlombaan puncak akan mengeluarkan harta yang kuat untuk memperkuat kota besar ini, tapi pertama-tama, kota besar ini dapat menahan serangan dari Fight Universe. Para ahli elf mengangguk. Balapan puncak lainnya juga setuju.
Karena kita ingin membangunnya, maka ini setara dengan tempat perdagangan yang besar dan tempat yang aman. Setiap perlombaan puncak harus mengeluarkan harta yang cukup kuat. Kalau tidak, itu akan sia-sia. Nenek moyang Magus melirik mereka dan berkata dengan acuh tak acuh. Tentu saja, kura-kura hitam kita dapat mengeluarkan 10 cangkang penyu di puncak alam penguasa untuk mempertahankan tanah di bawahnya. Kita bisa menghilangkan tanah hitam dan membangun tembok kota. Petik 2. Kata ahli kura-kura hitam, jika kita benar-benar ingin membangunnya, ras elf kita dapat memusnahkan 4 anakan pohon perang kuno. Jika budidaya pohon perang kuno dilakukan dengan darah, binatang luar angkasa di alam semesta, tidak akan ditindas oleh alam semesta. Namun budidaya ini mengharuskan semua orang untuk mengolahnya bersama-sama. Petik 2. Setiap orang harus memahami pentingnya pohon perang kuno ras elf. Petik 2. Kata Big Elf yang merupakan pemimpin ras elf. Satu bulu dari Raja para Malaikat dari ras Malaikat. Jagalah langit. Petik 2. Raja Malaikat Cahaya, Raja Malaikat dari ras Malaikat, menggunakan kecerdasan buatan universal dan mengirimkan pesan satu demi satu. Setelah beberapa puluh detik, dia mengucapkan satu kalimat. Bekerja sama untuk membangun kota besar. Pada saat yang sama, Perdana Menteri Gui mengirimkan berita tersebut. Mata Wang Xian berbinar saat melihat berita itu. Memang jauh lebih nyaman bagi sekelompok ras puncak untuk membangun kota besar. Jumlah barang berharga yang ditawarkan setiap balapan puncak akan menentukan posisi mereka di tempat ini di masa depan. Istana Naga masih harus berpartisipasi dalam masalah seperti itu. Bagaimanapun, ini adalah kolaborasi antara semua ras puncak di alam semesta 9 asal. Tidak ada salahnya bekerja sama dengan Istana Naga. Apa yang ditawarkan Istana Naga? Apa yang bisa mereka tawarkan? Wang Xian sedikit mengernyit dan tersenyum. Ada satu yang berguna. Petik 2. Selain buah kuat dari pohon leluhur, tidak ada hal lain yang bisa ditawarkan Istana Naga. Dalam puluhan juta tahun terakhir, jumlah buah di pohon leluhur telah mencapai jumlah yang sangat besar. Misalnya, buah embrio yang mengembalikan jiwa telah mengumpulkan ratusan ribu buah. Ini jelas merupakan barang berharga dari Istana Naga, tapi tidak bisa dibawa keluar. Lalu hanya ada satu hal lagi yaitu naga terkutuk. Jika naga terkutuk itu digunakan untuk menghadapi makhluk agung dari alam semesta 9 asal, itu mungkin akan sedikit sulit. Makhluk agung dari alam semesta 9 asal tidak akan menyerang naga terkutuk itu dengan bodohnya. Namun, naga terkutuk itu juga merupakan alat pembunuh yang hebat untuk pertahanan. Terutama karena naga terkutuk yang mati terakhir kali telah dibangkitkan dan pulih sepenuhnya. Diyakini bahwa ras puncak lainnya tidak akan menolak harta karun tersebut. Lagi pula, puluhan ribu naga terkutuk bisa dengan mudah membunuh ribuan dewa level 7. Bab 3873, dalam 38,72 juta tahun, warna biru kecil telah muncul. Pembangunan kota luar angkasa berlangsung sangat cepat. Seluruh area Space Beast sebanding dengan ukuran 10 bintang. Area seperti itu, bagi seluruh alam semesta dengan 9 asal-usul, tidaklah terlalu besar. Di masa depan, ketika memasuki kota, klan harimau surgawi, klan kura-kura hitam, dan klan naga surgawi semuanya harus masuk dalam wujud manusia. Ini karena ukuran 10 bintang mungkin tampak sangat besar, tetapi harus diketahui bahwa 13 ras puncak raksasa luar angkasa ini mengizinkan murid kuat dari ras tingkat tinggi lainnya untuk masuk. Ini juga merupakan keuntungan bagi murid-murid kuat dari ras tingkat tinggi. Space Behemoth dibangun secara diam-diam dan memakan waktu beberapa dekade. Kecepatan ini bisa dikatakan sangat cepat. Alasan utamanya adalah monster bintang dibangun di jalur dunia, dan ada penyihir yang merupakan penguasa peringkat 8 dan peringkat 9. Tentu saja, formasi yang mereka buat hanya bisa dikendalikan oleh penguasa peringkat 7. Mereka bisa membuat penggaris peringkat 9, tapi begitu mereka mengaturnya, akan sia-sia jika mereka tidak bisa mengaktifkannya. Namun secara komparatif, formasi susunan penggaris level 9 jauh lebih kuat daripada formasi susunan penggaris level 7. Kekuatan formasi susunan saja sudah cukup untuk melawan 3 atau 4 dewa level 9. Menambah kekuatan harta karun lainnya, kota berbintang yang luas ini akan sangat menakutkan. Setelah pembangunan kota berbintang yang luas selesai, ia segera menuju ke alam semesta berbintang. Pada saat yang sama,
berita ini disebarkan ke setiap murid makhluk agung di alam semesta 9 asal. Ketika mereka menerima berita ini, semua wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Astaga, apa kamu serius? Kota luar angkasa yang dibangun oleh 13 balapan puncak, ini. Kita bisa masuk sesuka kita. Bukankah ini terlalu megah dan kuat? Kota luar angkasa ini dibangun untuk menghadapi kepercayaan alam semesta. Hahaha, bagus sekali. Kedepannya jika kita memasuki kota luar angkasa ini bisa dikatakan 100% aman. Ini adalah kota luar angkasa yang dibangun oleh 13 balapan puncak. Petik 2. Kota luar angkasa masih nomor 2. Kali ini, 12 balapan puncak telah bergandengan tangan untuk membentuk tim pertempuran yang kuat, bersiap untuk bertarung melawan alam semesta kepercayaan. Petik 2. Pertama kali alam semesta luar angkasa kita menang melawan alam semesta kepercayaan. Meski terakhir kali kami gagal, serangan balik kami sudah dimulai kali ini. Kami pasti akan berhasil. Petik 2. Itu benar. Kenapa Istana Naga tidak berpartisipasi? Aku tidak tahu. Mungkin Istana Naga masih sedikit lemah. Masih terdapat kesenjangan besar dalam kekuatan tempur tingkat atas. Petik 2. Di atas lempengan batu komunikasi, murid-murid makhluk agung yang tak terhitung jumlahnya sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Belum lama ini, alam semesta 9 asal mengalami kekalahan besar. Tanah berharga milik murid-murid makhluk agung dari alam semesta 9 asal mengalami serangan dari makhluk agung alam semesta kepercayaan. Sejumlah besar makhluk agung di alam semesta 9 asal telah meninggal secara tragis. Meskipun makhluk hebat dari ras tingkat tinggi menderita lebih sedikit serangan, mereka selalu ketakutan. Sekarang setelah mereka memiliki kota luar angkasa, mereka juga memiliki tempat yang aman untuk beristirahat. Dan sekarang, serangan balik para makhluk agung dari ras puncak alam semesta 9 asal telah dimulai. Tidak butuh waktu lama bagi sejumlah besar murid makhluk agung untuk memasuki kota luar angkasa. Ketika mereka memasuki kota, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Para murid makhluk besar dari alam semesta 9 asal memiliki tempat yang aman, dan serangan balik dari 12 ras puncak telah dimulai. 12 balapan puncak bergandengan tangan untuk membentuk total 5 tim pertempuran untuk diburu. Menurunkan pasukan alam semesta kepercayaan. Mustahil bagi 10 atau lebih pasukan alam semesta kepercayaan untuk berkumpul bersama. Pada awalnya, 5 tim pertarungan telah mencapai beberapa hasil. Namun, efek ini tidak terlalu besar. Bagaimanapun juga, makhluk agung yang dikirim oleh alam semesta kepercayaan kali ini terlalu menakutkan. Ras puncak dari alam semesta 9 asal juga memahami bahwa kekuatan alam semesta kepercayaan terlalu menakutkan. Oleh karena itu, mereka hanya perlu membuang waktu dengannya. Buang-buang waktu saja bagi 10 atau lebih legiun alam semesta kepercayaan untuk membuang waktu bersama mereka. Jika mereka menarik sebagian dari legiunnya, alam semesta 9 asal juga bisa melakukan serangan balik. Alam semesta kepercayaan juga memahami masalah ini. Setelah mengetahui bahwa alam semesta 9 sumber telah membangun sebuah kota besar, mereka ingin menyerang kota besar tersebut. Namun, mereka tidak memiliki keyakinan 100%. Oleh karena itu, mereka tidak mengambil tindakan untuk saat ini. Perang kembali menemui jalan buntu. 5 tim pertempuran dari alam semesta 9 sumber sedang melakukan perang gerilya dengan pasukan alam semesta kepercayaan. Meskipun keyakinan alam semesta kuat, mereka tidak berani menyerang kota besar alam semesta 9 sumber. Lagi pula, jika alam semesta 9 asal mengambil harta karun setingkat fragmen takdir Tianyuan, kepercayaan alam semesta mungkin akan menderita kerugian besar. Waktu berlalu dengan cepat dalam kebuntuan ini. Wang Xian berada di domain itu. Di tengah jalan, dia merasakan sejumlah besar informasi tentang para ahli alam semesta kepercayaan. Dia segera pergi dan tidak ditemukan. Lebih dari 10 juta tahun berlalu dengan cepat. Pada hari ini, Wang Xian akhirnya menerima kabar baik. Ketika dia menerima berita ini, dia tidak bisa menahan senyum. Xiaolan mendapat terobosan. Terobosan Xiaolan membawa serta kekuatan umpan balik. Ini memungkinkan Lan Qingyue mencapai terobosan. Tingkat ketujuh dari penguasa alam semesta. Meskipun Xiao Zai dan Xiao Bai belum mencapai terobosan Xiaolan sudah cukup. Saya akhirnya mencapai terobosan. Setelah terobosan, saya bisa bertarung dengan baik dengan para dewa yang percaya pada alam semesta.
Aku bahkan bisa menghancurkan semuanya. Mata Wang Xian bersinar karena kegembiraan. Kekuatan pecahan galaksi paling banyak sebanding dengan puncak alam penguasa. Sekarang Xiaolan dan Lan Qingyue telah mencapai terobosan, kekuatan dua puncak alam penguasa sudah cukup untuk mengalahkan mereka dan bahkan menghancurkan mereka. Wang Xian segera menghubungi seorang pembohong dan memerintahkan dia untuk membawa Lan Qingyue dan yang lainnya ke sini. Berdengung. Beberapa menit kemudian, Xiaolan dan Lan Qingyue muncul di samping Wang Xian. Xiao Xian. Petik 2. Lan Qingyue memandang Wang Xian dengan senyuman di wajahnya. Wang Xian tersenyum padanya dan menganggukkan kepalanya dengan berat. Mari kita temukan para dewa di alam semesta berbintang dulu. Begitu kami menemukannya, kami akan menyerang dan menghancurkan mereka sepenuhnya. Petik 2. Baiklah. Petik 2. Lan Qingyue menganggukkan kepalanya. Dengan kekuatan Xiaolan, dia mampu melawan pecahan Starfield. Aku juga bisa dengan mudah membunuh dewa lainnya. Jika aku bergabung dengan Xiaolan, kita akan mampu mengalahkan mereka. Baiklah, itu sudah cukup. Petik 2. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dia membiarkan Xiaolan dan yang lainnya bersembunyi untuk saat ini. Wang Xian melepaskan kekuatan naganya dan terbang ke depan. Jika dia mencari di sini secara sembarangan, tidak akan lama lagi dia akan bertemu dengan sekelompok dewa yang percaya pada alam semesta. Saat Xiaolan membuat terobosan dan Wang Xian hendak menyerang para dewa di alam semesta kepercayaan, pasukan di alam semesta kepercayaan dan alam semesta bintang juga melaksanakan sebuah rencana. Alam semesta kepercayaan akan melancarkan serangan lain terhadap alam semesta 9 asal. Bab 3874, Serangan balik 3873 Wang Immortal dan Serangan Alam Semesta Kepercayaan. Saat ini, 5 kutu di alam semesta 9 asal telah mengunci posisi 2 kutu di antaranya. Kami akan menggunakan seluruh kekuatan kami untuk membunuh mereka sepenuhnya. Petik 2. Tidak masalah. Selain membunuh mereka, kami akan melancarkan serangan umum. Bahkan jika kita tidak dapat menghancurkan kota luar angkasa di alam semesta 9 asal, kita harus menemukan kartu truf mereka. Petik 2. Ya, perintah para tetua adalah melancarkan serangan umum. Serangan umum ini akan menentukan situasi kita selanjutnya. Kita tidak bisa terus-menerus membuang-buang waktu dengan alam semesta yang memiliki 9 asal-usul. Kita semua ada di sini, jadi tidak perlu membuang waktu. Lebih dari 10 juta tahun telah berlalu. Selama 10 juta tahun ini, mereka telah disia-siakan sepenuhnya oleh 5 tim pertempuran di alam semesta 9 asal. Mereka tidak berani berpisah, dan beberapa legiun telah berkumpul. Meskipun mereka kuat saat dikumpulkan, target mereka lebih besar. Murid agung dari alam semesta 9 asal telah bersembunyi. Bahkan jika mereka bertemu dan membunuh mereka, jumlahnya hanya beberapa lusin. Mustahil bagi mereka untuk bertemu dengan sejumlah besar murid agung dari alam semesta 9 asal. Namun, begitu kekuatan mereka tersebar, mereka mungkin akan diserang. Selama 10 juta tahun terakhir, meskipun mereka tidak mengalami kerugian apapun, mereka telah membuang-buang waktu di sini. Sekarang, setelah lebih dari 10 juta tahun, mereka telah menerima kabar dari para penganut alam semesta 9 asal, dan mereka mampu mengunci 2 dari 5 tim pertempuran alam semesta 9 asal. Selain itu, mereka bersiap untuk melancarkan serangan umum terhadap monster luar angkasa setelah menghancurkan kedua tim pertempuran ini. Serangan umum terhadap kota luar angkasa. Jika mereka bisa menerobosnya, maka mereka akan meraih kemenangan besar. Jika mereka tidak berhasil, mereka dapat menguji kekuatan alam semesta 9 asal dan kemudian membuat rencana jangka panjang. Bersiaplah untuk memulai pelacakan iman. Petik 2. Di sebidang ruang di alam semesta luar angkasa, 8 pasukan alam semesta iman berkumpul. Pemimpinnya adalah kartu truf dari 8 pasukan iman. Beberapa di antaranya adalah monster luar angkasa di alam level 6. Beberapa di antaranya adalah harta pertempuran yang kuat. 8 legiun kepercayaan, hampir 1000 dewa tingkat 7, dan hampir 10 juta dewa dan orang beriman. Kekuatan mereka sangat menakutkan. 8 legiun berkumpul, dan 8 komandan saling memandang. Pelacakan iman. Petik 2. Dewa level 7 memberi perintah lain, dan dengan lambaian tangannya, sebuah benda melayang di udara. Weng, weng, weng. Item ini adalah potret seorang ahli dari ras malaikat yang mereka peroleh. Dalam pelacakan keyakinan tentang alam semesta,
ada kondisi tertentu yang diperlukan untuk pelacakan. Misalnya nama asli pengejar, beberapa informasi tentang pengejar, dan item pengejar. Misalnya saja potret seorang pengejar. Misalnya karma pengejarnya. Semakin banyak item yang diperoleh, semakin mudah untuk dilacak. Jika mereka bisa mendapatkan item pelacak, itu akan lebih mudah. Dalam puluhan juta tahun terakhir, mereka telah memperoleh potret seorang pejuang hebat dari tim pertempuran di alam semesta 9 asal. Melalui potret tersebut, mereka bisa melakukan pelacakan iman. Gelombang kekuatan iman mengembun di langit, dan bayangan orang percaya yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka berdoa dan melacak. Pelacakan iman sangat menyusahkan dan merupakan proyek besar. Jika mereka ingin mengejar seorang ahli yang berada di alam level 7, mereka perlu menggunakan kekuatan setidaknya 5 hingga 6 legiun. Sama seperti pelacakan Wang Xian, sejumlah besar orang percaya yang kuat dari 10 legiun harus menggunakan pelacakan iman. Alam semesta 9 asal ini jauh lebih kuat dari yang kita duga. Kami pikir kami bisa menghancurkannya dengan mudah. Petik 2. Panteon tingkat 7 tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Alam semesta dengan 9 asal adalah salah satu eksistensi tingkat atas di alam semesta. Tidak mudah menghancurkan mereka. Petik 2. Kata dewa tingkat 7 lainnya. Itu benar. Kekuatan kepercayaan alam semesta adalah salah satu eksistensi tingkat atas di alam semesta. Dewa level 7 mengangguk. Ada hierarki di alam semesta. Hierarki ini didasarkan pada kekuatan para ahli di alam semesta. Alam semesta dengan 9 asal tidaklah lemah di antara semua alam semesta. Pada saat ini, di langit, kekuatan iman yang sangat besar terkondensasi menjadi potongan rambut dan menunjuk ke arah tertentu. Kuncinya telah berhasil. Sekarang, kita harus memperhatikan cara mengelilinginya. Kalau tidak, begitu mereka kabur, akan sangat sulit bagi kita untuk mengejarnya. Panteon tingkat 7 angkat bicara. Kami memiliki harta karun penyegel di sini. Selanjutnya, kita mungkin harus bergantung pada pihak istana Netherworld. Petik 2. Panteon tingkat 7 memandang ke arah pasukan istana. Salah satu dari 24 istana, Istana Netherworld. Tidak masalah. Suara bahwa istana Netherworld kita sudah cukup untuk melumpuhkan mereka. Sisi istana bintang 9 sedang berhadapan dengan tim pertempuran lain. Kita tidak bisa membiarkan tim pertempuran dari alam semesta 9 asal ini lolos. Kalau tidak, itu akan terlalu memalukan. Dewa tingkat ketujuh yang dipimpin oleh Nether Heavenly Palace mengangguk dengan acuh tak acuh. Baiklah. Petik 2. Para dewa mengangguk dan tersenyum. Ayo, kejar. Petik 2. 10 juta legiun dari 8 istana segera menyerang. Mereka perkasa dan membawa kekuatan yang tak terkalahkan. Kecepatan mereka sangat cepat. Dengan bimbingan pelacakan iman, mereka hampir mencapai target dalam 2 tahun. Targetnya sangat dekat dengan kami. Meledak? Ayo. Petik 2. Para dewa dari 8 istana segera meningkatkan kecepatannya dan terbang ke depan. Pada saat yang sama, sekelompok lebih dari 500 ahli melayang di langit berbintang tidak jauh di depan. Lebih dari 500 ahli ini berasal dari 12 balapan puncak. 12 ras puncak adalah ras kura-kura hitam yang pandai bertahan, ras elf yang pandai dalam jarak jauh, ras kegelapan yang aneh dalam pembunuhan, ahli kerangka yang kuat, dan seterusnya. Saat mereka bekerja sama, dibandingkan saat para ahli dari satu ras bekerja sama, kekuatan mereka akan berlipat ganda. Ini juga merupakan alasan mengapa mereka mampu menciptakan masalah bagi kepercayaan alam semesta selama 10 juta tahun terakhir. Ada lebih dari 500 ahli, dan yang terlemah adalah penguasa tingkat ke-6. Di antara mereka, jumlah penguasa tingkat ke-7 telah mencapai 150. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan gabungan dari 12 balapan puncak. Namun, tepat pada saat ini, makhluk hebat setingkat penguasa di level 7 ras penyihir tiba-tiba merasakan rasa takut dan melihat ke arah suatu arah. Tidak baik. Ada sejumlah besar energi iman yang mengalir deras ke arah kita. Ini adalah pasukan alam semesta iman yang sangat besar. Ayo segera kabur. Petik 2. Makhluk hebat setingkat penguasa di level 7 ras penyihir ini mengeluarkan kompas. Ketika dia melihat informasi di dalamnya, ekspresinya berubah drastis, dan dia segera berteriak. Kelompok makhluk agung dari alam semesta 9 asal tidak ragu sama sekali. Mereka segera lari ke kejauhan. Weng,
Mereka yang percaya pada keyakinan yang kuat dan para dewa akan memperoleh hidup yang kekal. Petik 2. Mereka yang percaya pada keyakinan yang kuat dan para dewa akan memperoleh hidup yang kekal. Mereka yang percaya pada iman yang perkasa dan para dewa akan memperoleh hidup yang kekal. Tepat pada saat ini, energi gelombang suara yang sangat menakutkan menyerang mereka. Suara besar ini langsung menyelimuti mereka. Mereka yang percaya pada yang luas dan perkasa, percaya pada para dewa, memperoleh kehidupan abadi. Ketika suara ini memasuki telinga mereka, mereka sepertinya mendengar nasihat yang tak terhitung jumlahnya dan terlintas dalam pikiran mereka. Bab 3875, Serangan 3874. Menyerang. Mereka yang percaya pada dewa perkasa akan memperoleh hidup yang kekal. Mereka yang percaya pada dewa perkasa akan memperoleh hidup yang kekal. Petik 2. Suara iman memasuki pikiran para murid ras 12 puncak. Suara keras ini membuat tubuh mereka menjadi kaku, dan mata mereka menjadi kusam. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Wajah mereka menunjukkan ekspresi perjuangan. Weng weng weng. Petik 2. Sayap ahli ras iblis memancarkan cahaya hitam pekat yang perlahan menyelimuti dirinya. Cepat kabur. Setelah melepaskan diri dari perasaan nyaman ini, dia buru-buru berteriak keras. Bum bum bum. Petik 2. Bum bum bum. Petik 2. Namun, saat dia selesai berbicara, gelombang tekanan mengerikan melonjak ke arah mereka. Tekanan yang mengerikan ini membuat mereka semua menahan napas. Oh tidak, 8 legiun. Ini sebenarnya adalah 8 legiun alam semesta kepercayaan. Petik 2. Ekspresi ahli ras iblis berubah drastis saat melihat pemandangan ini. Dia melebarkan sayap iblisnya dan segera lari ke kejauhan. Saat ini, dia tidak lagi peduli dengan orang lain. Pada saat ini, beberapa ahli ras dunia bawah dan beberapa ahli ras penyihir mendapatkan kembali kejelasannya. Melihat tentara iman yang menyerang mereka, keputusasaan muncul di wajah mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Petik 2. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Petik 2. Gelombang kekuatan yang menakutkan sudah menekan mereka. Kita tidak bisa melarikan diri. Seorang ahli ras bawah peringkat 7 melihat pemandangan ini dan jantungnya bergetar hebat. Ledakan. Energi menyapu mereka. Para ahli lainnya bereaksi, tetapi sudah terlambat. Sudah berakhir, kita tidak bisa melarikan diri. Bagaimana mereka tahu keberadaan kita? Bagaimana mereka mengunci kita? 8 legiun, kita tidak bisa melarikan diri. Petik 2. Sekitar 500 ahli alam semesta kepercayaan pulih, hati mereka tenggelam. Mereka ditakdirkan, sekitar 500 ahli dari 12 ras puncak menghadapi 8 legiun, puluhan juta dewa, dan orang percaya. Pada jarak sedekat itu, mereka tidak bisa melawan. Kekuatan iman yang menakutkan langsung menenggelamkan mereka semua. Kekuatan hidup mereka langsung lenyap. Hanya satu ahli ras iblis level 7 yang lolos karena dia memiliki harta karun. Sisanya semuanya meninggal. Hanya mereka yang memiliki harta karun sejati yang dapat dibangkitkan. Dia benar-benar membiarkan seseorang melarikan diri. Hehe, tidak masalah jika ada yang lolos. Panen kali ini lumayan. Petik 2. Memang, masih baik-baik saja. Petik 2. Pada saat ini, para dewa dari 8 legiun terbang, sudut mulut mereka sedikit melengkung. 9 alam semesta asal, 5 tim pertempuran yang dibentuk oleh balapan 12 pinakel. Kekuatan masing-masing tim pertempuran tidak lemah, tapi juga tidak terlalu kuat. Paling-paling, semua kartu truf mereka dapat digunakan untuk melawan pasukan dari alam semesta kepercayaan. Namun menghadapi kekuatan gabungan 8 legiun, itu masih belum cukup. Dia bisa dengan mudah dibunuh. Weng weng. Petik 2. Di sisi lain, mereka juga menghancurkan tim kecil itu. Pada saat ini, Pantheon level 7 di tengah tiba-tiba mengeluarkan perangkat komunikasinya untuk melihatnya. Sudut mulutnya melengkung saat dia berkata sambil tersenyum. Oh, itu tidak terlalu buruk. Petik 2. Selanjutnya, kita harus bersiap untuk menyerang kota luar angkasa alam semesta 9 asal. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan kota luar angkasa ini. Ayo pergi. Kami akan bertemu dengan legiun lainnya. Petik 2. Kata 7 dewa dari 8 istana. Mereka tersenyum dan terbang ke satu arah untuk bertemu dengan 12 legiun lainnya. Lebih dari 1000 prajurit dari 2 tim pertempuran tewas satu demi satu.
Kabar ini langsung menyebar ke 12 balapan puncak. Ketika Pinnacle Race Warriors menerima berita ini, ekspresi mereka langsung menjadi jelek. Dari 12 balapan puncak, setiap tim pertempuran memiliki sekitar 50 ahlinya. Penguasa level 6 dan level 7 sudah menjadi kekuatan tempur tingkat tinggi di setiap balapan puncak. Tapi sekarang, dalam waktu singkat, lebih dari 100 orang tewas. Selain kartu truf di tangan mereka, perlu diketahui bahwa 5 tim pertarungan yang dibentuk oleh 12 balapan puncak semuanya merupakan eksistensi puncak di level setiap balapan puncak. Semuanya memiliki harta yang sangat kuat di tangan mereka. Sekarang, semuanya sudah mati. Kerugian ini tidak sedikit. Bahkan pertarungan hebat antara ras malaikat dan ras Phoenix melawan Wang Xian tidak seburuk ini. Biarkan 3 tim pertempuran lainnya kembali ke kota bintang raksasa terlebih dahulu. Kami tidak akan mengambil tindakan apapun untuk saat ini. Juga, biarkan mereka memperhatikan situasi di kota bintang raksasa. Petik 2. Nenek moyang klan penyihir Wu mengerutkan kening dan berkata. Balapan puncak lainnya mengangguk. Klan Phoenix, sudahkah kamu menghubungi monster bintang di kedalaman alam semesta berbintang? Di pihak klan malaikat, Raja Malaikat Bercahaya bertanya kepada Raja Phoenix Air dari klan Phoenix. Kami sudah mengirimkan ahlinya. Kami belum yakin. Jawab Raja Phoenix Air. Kekuatan alam semesta keyakinan masih terlalu kuat. Di level kami bukan tandingan mereka. Petik 2. Peri agung dari ras peri sedikit mengernyit dan berkata. Mari kita tunggu dan lihat, dengan adanya kota luar angkasa di sini, kita tidak perlu terlalu khawatir. Petik 2. Mari kita buang waktu kita bersama mereka secara perlahan. Beberapa Pinnacle Race Warriors berkata, alis mereka juga terkunci. Tidak diketahui makhluk agung dari ras puncak mana yang tiba-tiba mengungkapkan berita tentang 2 tim pertempuran yang dibunuh oleh pasukan alam semesta iman. Saat berita ini dirilis, menimbulkan sensasi besar di dunia iman. Apa yang sedang terjadi? 2 pasukan yang dibentuk oleh 12 ras puncak benar-benar terbunuh. Ini, bagaimana ini mungkin? Apakah pasukan Fight Universe begitu kuat? Sepertinya kita tidak cocok dengan kepercayaan para dewa alam semesta. Sialan, bagaimana mereka bisa begitu kuat? Saya mendengar bahwa tim pertempuran yang terdiri dari lebih dari 500 makhluk hebat tingkat atas, dan 500 makhluk hebat tingkat atas ini semuanya dimusnahkan. Ini terlalu menakutkan. Anda harus tahu bahwa ini adalah tim pertempuran yang dibentuk oleh kekuatan gabungan dari 12 balapan puncak dari alam semesta 9 asal kita. Murid-murid agung yang tak terhitung jumlahnya sedang berdiskusi di dalam lempengan batu komunikasi. Semua murid ahli yang melihat berita ini sangat terkejut. Ketika kelompok ras puncak melihat berita ini dikirim ke lempengan batu komunikasi, hal itu menimbulkan sensasi yang sangat besar, dan mereka tidak membantahnya. Faktanya, ras elf bahkan mengirimkan pesan, jika Anda tertinggal atau lemah, Anda harus menerima pukulan dan berlatih keras. Perlombaan puncak diam-diam setuju, dan pesan ras elf sekali lagi menyebabkan semua orang gempar. Para ahli dan murid yang tak terhitung jumlahnya mulai berdiskusi. Setelah itu, mereka melontarkan slogan menyerang alam semesta kepercayaan dan membunuh mereka. Hehe, membunuh kita, hanya berdasarkan pada alam semesta kecil 9 asalmu. Para dewa dari berbagai istana semuanya memiliki beberapa orang yang percaya pada alam semesta 9 asal. Setelah menerima informasi pada lempengan batu komunikasi alam semesta 9 asal, mereka mengungkapkan sedikit senyuman dingin. Luncurkan serangan tepat waktu dalam 1 bulan. Kata para dewa alam semesta kepercayaan dengan dingin. Bab 3876 banding 3875, klan Phoenix yang sedang mencari masalah. Serangan alam semesta kepercayaan terhadap tim alam semesta 9 asal menyebabkan kejutan yang sangat besar. Hal ini juga menyebabkan makhluk agung dan murid dari seluruh alam semesta 9 asal tidak berani keluar, dan mereka semua kembali ke kota luar angkasa. Kota luar angkasa saat ini adalah tempat teraman di seluruh alam semesta 9 asal. Hai, ini, apa yang mereka lakukan? Arah mereka adalah arah kita. Kota luar angkasa. Petik 2. Waktu berlalu hari demi hari, dan lebih dari 20 hari berlalu dalam sekejap mata. Namun, pada hari ini, di sudut alam semesta berbintang, beberapa ahli alam semesta 9 asal tiba-tiba menyadari bahwa di sebelah kanan, pasukan yang sangat menakutkan sedang terbang di depan mereka.
Space Beast, penguasa di alam level 6, membuka jalan. Di atasnya berdiri sejumlah besar ahli para dewa. Gambaran iman yang sangat besar, dengan kata-kata iman yang mengelilinginya. Ada juga sejumlah besar dewa yang berdiri di atasnya. Ada juga jembatan iman yang melengkung yang berisi tekanan tanpa akhir. Ada juga sejumlah besar dewa yang berdiri di atasnya. Ada juga berbagai macam harta karun tertinggi yang terlihat sangat kuat dari jauh. Beberapa ahli merasakan pemandangan ini, dan pupil mereka sedikit mengecil. Mereka saling memandang, dan ekspresi mereka dipenuhi keterkejutan. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka akan menyerang kota bintang kita? Itu mungkin. Cepat, mari beritahu para pakar ras kita berita ini. Beberapa ahli segera menyampaikan berita tersebut. Pasukan beranggotakan puluhan juta orang yang tampaknya percaya pada alam semesta akan menyerang kota bintang. Berita itu dengan cepat tersebar. Sempurna, mari kita lihat juga kekuatan kepercayaan alam semesta. Petik 2. Ya, kami memiliki begitu banyak pertahanan yang menakutkan dan 25.000 istana naga dengan naga terkutuk. Ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Petik 2. Mereka ingin menguji kekuatan kita, tapi bukankah kita ingin melihat kekuatan mereka juga? Biarkan para murid kota berbintang bersiap. Petik 2. Di World Passage, sekelompok ahli dari ras puncak alam semesta 9 asal berkata dengan acuh tak acuh. Star City dibangun dengan 12 balapan tingkat atas yang dikumpulkan. Kekuatan yang bisa menahannya sangatlah menakutkan. Belum lagi yang lainnya, hanya 25.000 naga terkutuk saja sudah cukup untuk membuat alam semesta percaya bertahan. Tapi yang jelas, mustahil mengirim naga terkutuk itu ke kematian sejak awal. Kelompok makhluk tingkat atas memahami hal ini. Segera setelah itu, pemberitahuan dikeluarkan di Star City. Perhatikan, kepercayaan alam semesta akan tiba di kota luar angkasa dalam waktu 10 hari. Diduga mereka akan melancarkan serangan ke kota luar angkasa. Harap tetap di kota dan jangan keluar selama beberapa hari ke depan. Pasukan alam semesta kepercayaan sebenarnya akan menyerang kota luar angkasa kita. Kekuatan kepercayaan alam semesta sangat menakutkan. Mereka memiliki lebih dari 20 pasukan yang menakutkan. Bisakah kota luar angkasa kita bertahan melawan mereka? Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Tidak bisakah kamu melihat bahwa para murid dari ras tingkat atas di Space City tidak khawatir sama sekali? Ini adalah kota luar angkasa yang dibangun oleh 13 balapan tingkat atas. Ada banyak harta karun sejati di kota ini. Sekalipun pasukan alam semesta kepercayaan sangat kuat, mereka tidak akan mampu menerobos. Petik 2. Semua murid makhluk agung di alam semesta 9 asal melihat berita ini dan terus berdiskusi. Kelompok ahli dari balapan puncak juga mendapat perintah untuk mempertahankan kota. Faktanya, mereka tidak perlu berbuat banyak untuk mempertahankan kota. Sejumlah besar susunan dan harta pertahanan saja sudah cukup menakutkan. Ketika saatnya tiba, mereka hanya perlu mengendalikannya. Namun, mereka masih membutuhkan beberapa ahli dari 13 balapan puncak untuk berdiri di medan perang. Ketika Perdana Menteri Gui menerima berita tersebut, dia secara pribadi bergegas membawa sekelompok spesies naga sucubus. Para prajurit dari semua ras puncak masih perlu hadir untuk serangan alam semesta kepercayaan ini. Pada saat yang sama, di pintu masuk jalur alam semesta 9 asal, ras Raja Phoenix Air dari Phoenix melihat berita di pelat batu komunikasi dan tersenyum. Ras Phoenix kita telah melakukan kontak dengan ras monster luar angkasa. Jika kita bisa memberi mereka sumber daya yang cukup, mereka bersedia berjuang untuk kita. Petik 2. Raja Phoenix Air berkata kepada semua makhluk kuat dari ras puncak. Oh, apa kekuatan dari ras binatang luar angkasa itu? Mata balapan puncak bersinar karena kegembiraan. Dulu ada sekelompok makhluk luar angkasa yang hidup di alam semesta 9 asal mereka, dan jumlahnya cukup banyak. Mereka telah mengaktifkan kecerdasan mereka di alam semesta 9 asal, dan sekarang mereka dapat menghubungi mereka. Itu jelas merupakan kabar baik bagi alam semesta 9 asal mereka. Perlombaan ini memiliki 5 atau 6 penguasa di tingkat ke-7. Kekuatan ini cukup. Petik 2. Kata Raja Phoenix Air sambil tersenyum. Itu cukup. Itu memang cukup. Kemudian hubungi mereka. Kami akan menunjukkan ketulusan kami. Petik 2. Nenek moyang klan penyihir langsung berkata, sebaiknya kita bisa bekerja sama dengan mereka untuk menjelajahi alam semesta. Petik 2.
Tentu, saya akan meminta bawahan saya untuk berkomunikasi dengan mereka. Petik 2. Raja Phoenix Air mengangguk. Ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Petik 2. Para ahli dari balapan puncak mengangguk, mata mereka bersinar. Bibi, kita sudah terhubung dengan makhluk luar angkasa itu sekarang. Itu adalah Raja Naga dari Istana Naga. Petik 2. Di belakang Raja Phoenix Air, seekor burung Phoenix Air tiba-tiba bertanya dengan suara rendah. Tidak ada alasan untuk bergerak saat ini. Raja Phoenix Air melirik burung Phoenix Air di belakangnya, matanya berbinar saat dia menjawab dengan acuh tak acuh. Tak ada alasan. Phoenix Air mengulangi kata-katanya dan sedikit mengangguk. Dia mengeluarkan pelat batu komunikasinya dan mengirim pesan. Meskipun Istana Naga telah berdamai dengan klan Phoenix dan klan Malaikat, kebencian masih ada. Terutama ketika Wang Xian telah membunuh beberapa Phoenix dan Malaikat saat itu. Burung Phoenix dan Malaikat ini juga memiliki anggota keluarganya sendiri. Rekonsiliasi jangka pendek tidak berarti bahwa beberapa dendam dapat diselesaikan. Setelah Phoenix Air mengirim pesan, tatapan dingin muncul di matanya. Di alam semesta berbintang, berita tentang pasukan kepercayaan alam semesta yang menyerang kota berbintang telah menyebar selama 2 hari. Beberapa pembangkit tenaga listrik di luar kota berbintang kembali ke kota satu demi satu. Mereka ingin menyaksikan pertempuran hebat ini. Terutama para murid dari balapan puncak. Mereka tahu sedikit tentang kekuatan Star City. Oleh karena itu, mereka yakin kota bintang itu tidak akan bisa ditembus. Karena tidak ada bahaya, mereka tentu ingin menyaksikan pertempuran ini. Mereka ingin melihat kekuatan kota bintang dan betapa kuatnya pasukan kepercayaan alam semesta. Para murid dari ras puncak tidak takut. Mereka kembali ke kota bintang satu persatu. Ketika murid-murid ras maju melihat pemandangan ini, mereka tentu saja tidak takut. Jika para murid ras puncak tidak khawatir, apa yang mereka khawatirkan? Ini juga meningkatkan jumlah murid kuat di kota berbintang ke tingkat yang menakutkan. Ada orang di mana-mana, atau orang yang telah berubah. Bab 3877 banding 3876, murid Istana Naga yang terbunuh. Ayo pergi. Saya mendengar bahwa pasukan alam semesta keyakinan akan segera hadir. Ayo cepat ke sana dan hati-hati. Petik 2. Hehe, perolehan kita kali ini lumayan. Kita mungkin bisa segera maju ke alam penguasa tingkat ketiga. Petik 2. Memang, dengan sumber daya yang disediakan oleh Raja Naga kita, kecepatan kemajuan kita terlalu cepat. Petik 2. Kami belum melihat Raja Naga kami selama puluhan juta tahun, di mana dia sekarang. Tidak jauh di depan kota bintang raksasa, lebih dari selusin ahli Istana Naga terbang menuju kota raksasa dengan senyuman di wajah mereka. Semua murid Istana Naga bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan mereka. Selama puluhan juta tahun, murid-murid Istana Naga telah berkembang pesat. Beberapa murid tingkat atas telah mencapai alam penguasa tingkat kedua. Murid tingkat atas telah mencapai alam penguasa tingkat keempat. Tentu saja, para ahli Istana Naga tidak menghitung benih naga sucubus dan Aosie. Mencapai alam penguasa tingkat keempat hanya dalam puluhan juta tahun sudah merupakan kecepatan yang mengerikan. Itu semua karena hati iman. Itu di sini. Serang secara langsung dan hancurkan. Petik 2. Hehe, akhirnya kita bisa bergerak. Saya telah bertahan di Istana Naga selama puluhan juta tahun. Kali ini, kita akhirnya bisa bergerak. Petik 2. Di masa lalu, itu karena Istana Naga Raja Naga mengandalkan Dewa Kuno Master Vitkun untuk mendapatkan keunggulan. Jika bukan karena Master Dewa Kuno Vitkun, kita pasti sudah menghancurkan Istana Naga. Bagaimana kita bisa memiliki prestise yang mereka miliki sekarang? Sekarang tetua kita ingin kita bergerak, kita harus mencari alasan untuk menghancurkan Istana Naga. Petik 2. Istana Naga tidak cukup kuat untuk bersaing dengan klan Phoenix kita. Jika bukan karena alasan khusus, kita pasti sudah menghancurkan Istana Naga sejak lama. Petik 2. Baiklah, ayo kita lakukan. Pada saat yang sama, selusin burung Phoenix tidak jauh dari murid-murid Istana Naga memandang murid-murid terbang Istana Naga dengan mata dingin. Berhenti. Kalian orang-orang tercela di Istana Naga berani mencuri harta kami. Keluarkan mereka. Petik 2. Lebih dari 10 murid Istana Naga terbang menuju kota langit berbintang. Mereka hanya berjarak beberapa menit dari kota langit berbintang. Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar. Para murid Istana Naga tercengang. Namun,
Pada saat berikutnya, mereka melihat lebih dari 10 burung phoenix menyerang mereka. Bila es menyerang mereka, hati-hati. Petik 2. Para murid Istana Naga mengubah ekspresi mereka dan dengan cepat menghindar ke samping. Ledakan, ledakan. Jika kamu ingin melarikan diri, kamu tidak bisa. Kami akan membunuhmu hari ini. Petik 2. Lebih dari 10 burung phoenix air terbang, wajah mereka dipenuhi naga dewa yang dingin dan menakjubkan. Mereka mengepakkan sayap phoenix dan menyerang. Pemimpinnya adalah burung phoenix air di alam penguasa tingkat ketiga. Meskipun alam penguasa tingkat ketiga tidak terlalu kuat, ia dapat dengan mudah mengejar dan menghancurkan selusin murid Istana Naga. Mengaum, mengaum, mengaum. Kapan kami mencuri hartamu? Tubuh murid Istana Naga di tengah bergetar, dan dia segera berubah menjadi naga api. Dia langsung mengeluarkan aliran nafas naga untuk menghadapi serangan mereka dan meraung dengan marah. Apakah kamu masih tidak mengakuinya? Jika tidak, kami akan menghancurkanmu sepenuhnya. Phoenix air di tengah meraung dengan wajah muram. Kami bukan tandingan mereka. Lari, lari ke kota berbintang. Ada ahli Istana Naga kita di sana. Para murid Istana Naga merasakan mahar mereka dan ekspresi mereka berubah drastis. Mereka segera terbang ke depan. Kamu tidak bisa melarikan diri. Matilah dan ambil harta kami. Jangan mengira kami tidak akan berani melawan hanya karena Anda berasal dari Istana Naga. Petik 2. Lusinan burung phoenix air mengepakkan sayap phoenix besarnya secara bersamaan. Bilah tajam jatuh dari langit dan menutupi murid-murid Istana Naga. Mereka sengaja mencari masalah. Petik 2. Burung phoenix yang tercela dan tidak tahu malu, Raja Naga kami tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Mendengar suara mereka, para murid Istana Naga terus menahan serangan dari langit sambil berteriak dengan wajah yang sangat malu. Kami sedang mencari masalah. Kami telah memberi berkali-kali. Istana Nagamulah yang berukuran 1 inci dan 1 mil. Jangan berpikir bahwa kami lebih rendah dari Anda hanya karena kami menyerah kepada Anda terakhir kali. Aku akan membunuhmu hari ini. Petik 2. Phoenix air terkemuka meraung keras. Kicauan, kicauan. Teriakan burung phoenix bergema di seluruh dunia. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di sana? Itu adalah ahli dari klan Phoenix. Itu adalah klan Phoenix. Saya pikir ada murid Istana Naga. Apakah mereka bertengkar? Saya tidak tahu. Saya pikir mereka mengatakan bahwa murid Istana Naga merampok murid klan Phoenix, tetapi murid Istana Naga mengatakan bahwa mereka tidak melakukannya. Apa yang sedang terjadi? Tidak mungkin. Para ahli dari klan Phoenix bertarung dengan para ahli dari Istana Naga. Saat ini, beberapa ahli di kota berbintang memperhatikan situasi di luar kota dan tampak terkejut. Selusin murid Istana Naga berada sangat dekat dengan kota berbintang. Mereka telah melarikan diri dari jarak jauh saat bertarung, yang membuat para ahli di kota berbintang merasakannya. Mendengar suara dan lokasi pertempuran, mereka semua terkejut. Mata mereka berkedip saat mereka memperhatikan dengan cermat. Situasi di sisi lain dengan cepat menarik para ahli dan murid lain di kota berbintang. Mereka terbang ke udara dengan ekspresi terkejut dan melihat ke arah itu. Beraninya kamu mencuri harta kami. Mati. Petik 2. Para murid menoleh dan melihat lusinan burung phoenix mendekati kelompok ahli dari Istana Naga. Pemimpin mereka, Phoenix Air peringkat 3, diliputi oleh serangan yang mengerikan. Penindasan level membuat para murid dari Istana Naga melihat ke belakang dengan ketakutan. Engah, engah, engah. Setelah energi dilepaskan, puluhan murid dari Istana Naga terbunuh. Ini, para ahli dari klan Phoenix membunuh lebih dari selusin ahli Istana Naga. Petik 2. Apa yang sedang terjadi? Apakah klan Phoenix akan berperang dengan Istana Naga? Mustahil. Apakah akan ada konflik internal lain selama perang antara alam semesta 9 asal dan alam semesta kepercayaan? Murid ahli terkejut saat melihat pemandangan ini. Apalagi saat mereka melihat ahli klan Phoenix membunuh ahli Istana Naga. Para ahli dari ras puncak lainnya menyaksikan pemandangan ini dengan mata berbinar. Mereka datang pada akhirnya, tapi mengapa klan Phoenix memilih kali ini? Dendam antara Istana Naga dan klan malaikat dari klan Phoenix tidak bisa diselesaikan. Itu meledak pada akhirnya, tapi kali ini spesial. Di tembok kota-kota langit berbintang, beberapa ahli bergumam. Bab 3878 banding 3877 opini publik memprovokasi dia sekali lagi.
Berita tentang lebih dari 10 murid Istana Naga terbunuh menyebar dengan kecepatan yang mengerikan. Perdana Menteri Gui menerima berita itu dengan sangat cepat. Saat melihat berita itu, ekspresinya berubah drastis. Dia segera berbohong untuk membangkitkannya dengan kayu yang mengembalikan jiwa. Dia sedikit mengernyit dan segera menyampaikan berita itu kepada Wang Xian. Pada saat yang sama, di tepi langit berbintang dan lautan yang tak terbatas, Wang Xian dan yang lainnya sedang mencari para dewa yang percaya pada alam semesta. Perdana Menteri Gui tiba-tiba mengirim pesan, yang membuatnya sedikit terkejut. Apalagi saat dia melihat isi pesannya, matanya perlahan menampakkan ekspresi dingin. Apakah kamu sudah mengetahui situasi spesifiknya? Wang Xian bertanya pada Perdana Menteri Gui. Raja Naga, kami belum menemukan apapun. Menurut beberapa saksi, para ahli klan Phoenix mengatakan bahwa lebih dari selusin murid Istana Naga kita merampas harta mereka. Sekarang, saya telah meminta kebohongan untuk membangkitkan mereka. Namun, kami memerlukan waktu untuk mengetahui detailnya. Jawab Perdana Menteri Gui. Baik-baik saja maka, bangkitkan kembali anggota tersebut sesegera mungkin dan tanyakan detailnya kepada mereka. Jika itu tanggung jawab Istana Naga kami akan menanggungnya sendiri. Namun, apakah klan Phoenix sedang mencari masalah? Saat Wang Xian berbicara, dia sedikit menyipitkan matanya. Kalau begitu kirimkan benih naga menawan untuk menyerang anggota klan Phoenix secara langsung. Kami akan menanganinya secara diam-diam terlebih dahulu. Setelah saya kembali, kami akan memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Petik 2. Itu adalah Raja Naga. Petik 2. Perdana Menteri Gui segera menjawab. Xiao Xian, ada apa? Lan Qingyue bertanya dari samping. Lebih dari selusin murid Istana Naga dibunuh oleh klan Phoenix di depan umum. Situasi spesifiknya masih belum diketahui. Jika klan Phoenix sedang mencari masalah, hehe, kali ini kami akan memusnahkan semua murid kuat dan ras yang berafiliasi di alam semesta berbintang. Petik 2. Wang Xian berkata dengan ekspresi muram. Dia adalah orang yang berakal sehat, dan Istana Naga juga merupakan kekuatan yang masuk akal. Jika murid Istana Naga merampas harta mereka dengan jahat, maka Istana Naga akan memikul tanggung jawab. Namun, jika klan Phoenix memprovokasi mereka, mari kita mulai perang. Dia telah diam selama puluhan juta tahun. Apakah dia benar-benar mengira mereka akan menyusulnya? Klan Phoenix. Lan Qingyue menganggukkan kepalanya dengan berat. Hubungan antara klan naga surgawi dan klan Phoenix dulunya cukup baik. Aku tidak menyangka mereka akan melakukan hal seperti itu setelah jatuhnya klan naga surgawi puncak. Petik 2. Aku tidak tahu. Petik 2. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Tapi sekarang, jika ada yang berani memprovokasi kami pasti akan membuat mereka membayar harga yang sangat mahal. Ayo pergi dan hancurkan para dewa alam semesta ini terlebih dahulu. Petik 2. Saat Wang Xian berbicara, dia terus terbang ke depan. Di area ini, sepenuhnya bergantung pada keberuntungan jika seseorang ingin bertemu dengan dewa alam semesta. Namun, area ini terbatas. Masih ada kemungkinan besar untuk bertemu dengan mereka. Bisa jadi besok, atau bisa juga setahun kemudian. Beberapa hal bergantung pada keberuntungan. Saat Wang Xian terus mencari dewa alam semesta, dia berada di lempengan batu komunikasi di alam semesta 9 asal. Itu terletak di kota besar di langit berbintang. Hal ini sempat menimbulkan sensasi yang luar biasa. Namun, ketika berbagai kekuatan mendiskusikan masalah ini, mereka sangat terkejut. Ini karena Istana Naga tidak bereaksi apapun saat ini. Mereka tidak membuat pernyataan apapun. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hal ini membuat semua murid kuat dari ras puncak dan ras tingkat tinggi lainnya sangat tercengang. Ini tidak sejalan dengan cara Istana Naga melakukan sesuatu. 2 hari telah berlalu, namun masih belum ada tanggapan dari Istana Naga, seolah hal itu tidak pernah terjadi. Apa, aneh kalau tidak ada respon dari Istana Naga, tapi mungkin ini normal. Bagaimanapun juga, klan Phoenix bukan lagi klan Phoenix yang baru saja memasuki alam semesta. Raja Naga dan yang lainnya paling banyak berada di alam level 9. Kita bisa melawan mereka, tapi Istana Naga jauh lebih rendah dari ahli lainnya. Petik 2. Jika perang terjadi lagi, Istana Naga pasti akan dihancurkan oleh kita. Itu adalah pilihan terbaik bagi mereka untuk menundukkan kepala dan diam sekarang. Petik 2. Pada saat yang sama,
beberapa penguasa level 7 dari klan Phoenix sedang tertawa dan berbicara di sudut kota berbintang. Tapi kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Para Diaken mendapat perintah. Petik 2. Kami tidak tahu kapan pasukan kepercayaan alam semesta akan menyerang. Jangan bunuh murid Istana Naga untuk saat ini. Mari kita berikan komentar publik terlebih dahulu. Kata Phoenix di alam penguasa tingkat ke-7. Burung Phoenix lainnya mengangguk. Istana Naga tidak mengatakan apa-apa karena mereka tahu bahwa mereka tidak mampu menyinggung perasaan kita sekarang. Saat itu, Raja Naga diuntungkan, itulah sebabnya Istana Naga berani bersikap sombong kepada kami. Sekarang Istana Naga telah menyusul kita dalam hal kekuatan tempur puncak, apa arti Istana Naga bagi kita sekarang? Jadi bagaimana jika klan Phoenix membunuh lebih dari selusin ahli naga? Istana, apa mereka benar-benar mengira kita takut pada Istana Naga dan Raja Naga terakhir kali? Klan Phoenix membunuh lebih dari selusin murid Istana Naga. Apakah Istana Naga berani kentut? Tiba-tiba, banyak berita seperti itu muncul di lempengan batu komunikasi. Begitu berita ini keluar, langsung menimbulkan kejutan besar. Apa? Tidak mungkin, klan Phoenix begitu galak. Bukankah mereka takut dengan pembalasan Raja Naga? Sepertinya inilah yang dikatakan para ahli klan Phoenix. Salah satu akunnya memang dari klan Phoenix. Petik 2. Itu pasti dari klan Phoenix. Kalau tidak, siapa yang berani berpura-pura menjadi ahli klan Phoenix? Semua ahli dan murid yang melihat berita di lempengan batu komunikasi berdiskusi dengan kaget. Oh, menarik. Petik 2. Para ahli dan murid klan malaikat tersenyum ketika mereka melihat berita di pelat batu komunikasi. Mereka segera mengirimkan beberapa pesan ke pelat batu komunikasi. Meskipun Istana Naga relatif kuat di masa lalu, istana ini bergantung pada Dewa Kuno Istana Naga untuk memberi makan Tuan Kun. Jika Dewa Kuno tidak memberi makan Tuan Kun, apakah klan malaikat kita akan takut pada mereka? Tetapi sekarang, puluhan juta tahun telah berlalu. Dengan dasar ras malaikat kami dan ras Phoenix, kami tidak lebih lemah dari Master Dewa Kun kuno. Kami tidak takut sama sekali. Istana Naga, selain Dewa Kuno Kun, adalah sampah, terutama para ahli tingkat penguasa. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan balapan puncak lainnya. Selain itu, Istana Naga tidak berpartisipasi dalam serangan balik terhadap kepercayaan alam semesta atau pembentukan tim pertempuran alam semesta 9 asal. Pertama, Istana Naga relatif lemah, dan kedua, memang sampah. Istana Naga belum berpartisipasi dalam perang antara alam semesta 9 esensi dan alam semesta kepercayaan. Perlombaan puncak macam apa Istana Naga ini? Bab 3879, Perang Besar tahun 3878 telah dimulai. Tiba-tiba, opini publik meledak di lempengan batu komunikasi. Informasi yang dipublikasikan oleh para ahli klan Phoenix di pelat batu komunikasi diduga berasal dari klan malaikat. Itu menimbulkan sensasi yang luar biasa. Ini, klan malaikat juga bergabung. Apa yang terjadi? Apakah mereka akan memulai perang dengan Istana Naga lagi? Itu sangat mungkin. Bagaimanapun, Istana Naga membunuh banyak murid kuat klan malaikat terakhir kali. Tidak mudah memahami kebencian ini. Petik 2. Apa yang dikatakan klan malaikat masuk akal. Murid-murid Istana Naga yang kuat tidak berpartisipasi dalam perang antara alam semesta 9 asal kita dan alam semesta kepercayaan. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Benarkah karena Istana Naga lebih lemah? Saya pikir ada banyak dominator di Istana Naga. Namun, tampaknya para ahli Istana Naga semuanya berada di alam dominator tingkat pertama atau kedua. Sangat sedikit yang berada di level ketiga ke atas. Aku bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya. Petik 2. Bagaimanapun, sungguh tidak adil jika Istana Naga dan Raja Naga tidak berpartisipasi dalam perang. Sekarang, ini adalah perang antara alam semesta 9 asal dan alam semesta kepercayaan. Semua balapan tingkat atas lainnya telah berpartisipasi di dalamnya. Tidak masuk akal jika Istana Naga tidak berpartisipasi. Petik 2. Dalam perang antara alam semesta 9 asal dan alam semesta kepercayaan, Istana Naga tidak melakukan hal yang benar. Lagi pula, ketika kiamat datang, itu akan menjadi perang antar alam semesta. Jika alam semesta 9 asal kita tidak bersatu, kita mungkin akan hancur. Petik 2. Di lempengan batu komunikasi, murid-murid kuat dari setiap ras sedang berdiskusi.
Ketika para murid ras malaikat dan ras Phoenix melihat opini publik, mereka mulai menyalahkan Istana Naga karena tidak berpartisipasi dalam perang melawan pasukan kepercayaan alam semesta. Hal ini memang selaras dengan semua ras puncak dan semua murid kuat dari alam semesta 9 asal. Jelas salah jika Istana Naga tidak berpartisipasi dalam perang antara alam semesta 9 asal dan alam semesta kepercayaan. Ini jelas merupakan tindakan pengecut dan mengelak. Jadi bagaimana jika ras Phoenix membunuh murid Istana Naga? Di antara 13 ras puncak, meskipun Istana Naga adalah yang terlemah, mereka tidak melakukan apapun dalam perang melawan kepercayaan alam semesta. Dasar pengecut, dasar sampah. Di aula sebuah restoran di kota berbintang, banyak murid kuat sedang membicarakan tentang Istana Naga. Di sampingnya, seorang ahli klan Phoenix tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan nada meremehkan. Kata-katanya mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Dia mengatakannya di depan umum, yang jelas merupakan provokasi terhadap Istana Naga. Di masa lalu, klan Phoenix tidak senang dengan insiden dengan Patriarch Skyfire dan bahkan mengutuk mereka di belakang mereka. Namun, mereka tidak bisa berkata apa-apa mengenai masalah ini. Setidaknya selama perang antara alam semesta 9 asal dan alam semesta kepercayaan, klan Phoenix tidak menghindari perang dan bersembunyi seperti yang dilakukan Istana Naga. Dalam hal ini, klan Phoenix tidak dapat disalahkan, tetapi Istana Naga tidak dapat disalahkan. Opini publik ini dengan cepat menyapu seluruh kota luar angkasa. Sekarang, puluhan miliar murid dari alam semesta 9 asal berkumpul di kota luar angkasa. Setiap berita menyebar dengan sangat cepat. Lambat laun, semakin banyak murid dari alam semesta 9 asal membahas fakta bahwa Istana Naga tidak berpartisipasi dalam perang dengan kota luar angkasa. Ini juga sangat mempengaruhi reputasi Istana Naga. Ras anak perusahaan tingkat tinggi yang dekat dengan ras malaikat dan ras Phoenix bahkan mengatakan bahwa Istana Naga adalah kura-kura pengecut di alam semesta 9 asal dan tidak layak menjadi ras puncak di alam semesta 9 asal. Perdana Menteri Gui tentu saja menerima berita ini juga. Dia menyerahkan semuanya di sini kepada Wang Xian. Sepertinya ras Phoenix sengaja memprovokasi kita. Petik 2. Di lautan di tepi langit berbintang yang tak terbatas, Wang Xian sedikit menyipitkan matanya. Ekspresinya dipenuhi rasa kagum. Jika kejadian di mana murid Istana Naga terbunuh 2 hari lalu adalah karena murid Istana Naga, jelas itu karena klan Phoenix. Namun, opini publik yang tiba-tiba meletus jelas diarahkan ke Istana Naga. Hehe, mereka mengatakan bahwa Istana Naga kita tidak berpartisipasi dalam perang melawan kepercayaan alam semesta. Senyuman dingin muncul di mata Wang Xian. Sepertinya kita harus menemukan dewa-dewa yang percaya pada kepercayaan alam semesta secepat mungkin. Kalau begitu, kita harus kembali. Setiap orang yang melakukan kesalahan harus membayar harga yang sangat mahal. Dia bergumam. Lan Qingyue, yang berdiri di samping, tiba-tiba berseru kaget. Wang Xian mendengar suaranya yang terkejut dan menoleh. Xiao Xian, aku bisa merasakan aura para dewa alam semesta. Mereka seharusnya bergegas menuju kita. Petik 2. Lan Qingyue memandang Wang Xian dan berkata, apakah kita akhirnya akan bertemu mereka? Ketika Wang Xian mendengar kata-kata Lan Qingyue, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Mereka di sini. Petik 2. Lan Qingyue mengangguk dan melihat ke arah. Qingyue, sembunyikan dulu. Petik 2. Wang Xian melambaikan tangannya dan menahan Lan Qingyue di sarang induknya. Dia menggerakkan tubuhnya dan duduk bersila tanpa bergerak. Seolah-olah dia tidak merasakan para dewa yang percaya pada alam semesta. Aku bisa merasakan aura Raja Naga. Petik 2. Pada saat ini, lebih dari 200 dewa tingkat 7 terbang tanpa tujuan di sebelah kiri Wang Xian. Tiba-tiba, dewa tingkat 7 yang melayang di tengah langit dengan pecahan langit berbintang menyipitkan matanya dan berbicara dengan ekspresi dingin. Apa kamu yakin? Dewa tingkat 7 di sekitarnya sedikit terkejut. Mereka memandangnya dan mengkonfirmasi. Saya 100% yakin. Saya tahu apakah aura Raja Naga telah berubah menjadi debu. Dia ada tepat di depan kita. Kali ini, kita harus menghancurkannya. Dewa tingkat 7 mengangguk dengan berat. Matanya dipenuhi api kebencian. Terakhir kali dia dikejar oleh Raja Naga dari Istana Naga, dialah satu-satunya yang lolos melalui harta karun itu. Ini mempermalukannya dan pada saat yang sama, dia kehilangan harta yang menyelamatkan nyawa.
Hal ini memenuhi hatinya dengan amarah, dia selalu ingin membunuh dan membalas dendam. Sekarang, akhirnya sampai di sini. Segera terbang. Kali ini, kita tidak bisa membiarkan Raja Naga dari Istana Naga melarikan diri. Petik 2. Kali ini, kita harus menghancurkan Raja Naga dari Istana Naga. Lebih dari 200 dewa menganggukkan kepala dengan berat. Tubuh mereka bergerak dan terbang ke arah itu dengan kecepatan tinggi. Itu tepat di depan kita. Saya melihatnya. Petik 2. Kunci dulu. Bintang, telapak langit melarang penerbangan. Petik 2. Sekelompok dewa tingkat 7 terbang dan segera menemukan Wang Xian yang sedang duduk bersila di depan mereka. Mata mereka bersinar terang. 7 dewa yang mengendalikan pecahan galaksi tidak ragu-ragu sama sekali. Segera, gelombang energi melonjak ke dalam pecahan galaksi. Di sampingnya, 3 dewa tingkat 7 menggerakkan telapak tangan mereka dan banyak bola rahasia seperti bintang terbang ke langit. Bola rahasia ini tiba di langit di atas Wang Xian dengan kecepatan yang mengerikan. Setelah itu, telapak tangan dengan tangan terkatup muncul di langit. Telapak tangan besar ini menutup sebuah domain. Ini adalah harta penyegel yang kuat di alam semesta, kepercayaan yang cukup untuk menjebak para dewa tingkat 9. Bab 3880 banding 3879 dan lebih dari 200 dewa Pantheon tingkat 7. Pembatasan telapak tangan langit. Banyak telapak tangan raksasa muncul di sekitar Wang Xian dari udara tipis. Satu demi satu, telapak tangan disambungkan. Kekuatan iman yang menakutkan sepenuhnya menutup lingkungan Wang Xian. Telapak tangan ini telah menutup seluruh hamparan langit berbintang. Wang Xian melihat kekuatan pembatasan ruang di sekitarnya dan melihat tatapan mematikan di depannya. Matanya sedikit berkedip. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sebelum dia bisa melakukan apapun, lebih dari 200 dewa Pantheon tingkat 7 telah terbang dan mengepung Wang Xian. Di tengah, 8 dewa Pantheon tingkat 7 yang mengendalikan pecahan Starfield tidak menghindar ketika mereka melihat Wang Xian. Bintang-bintang terbang keluar dari pecahan Starfield dan mengelilinginya juga. Itu adalah blokade ganda. Hahaha, Raja Naga dari Istana Naga, mari kita lihat di mana kamu bisa melarikan diri kali ini. Saya ingin melihat bagaimana Anda dapat melarikan diri kali ini. Satu-satunya dewa tingkat 7 yang selamat terbang dan menatap Wang Xian yang disegel di tengah. Ekspresi garang muncul di wajahnya. Dia meraung kegirangan. Wang Xian menatapnya dan mengalihkan pandangannya ke lebih dari 200 dewa tingkat 7 di sekitarnya. Keyakinan Anda pada alam semesta sangat menghargai saya. Kali ini, kamu benar-benar mengirim lebih dari 200 dewa tingkat 7, hehe. Dia mengungkapkan senyuman tipis dan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu masih bisa tersenyum saat ini. Raja Naga dari Istana Naga, apakah menurutmu kami tidak bisa melakukan apapun padamu? Biar ku beritahu, selama kami bisa membunuhmu, kami bisa membawa mayatmu kembali. Ketika saatnya tiba, para ahli di alam semesta keyakinan kami akan mengejar Anda dengan keyakinan mereka. Bahkan jika Anda memiliki harta kebangkitan tertinggi, kami masih dapat membunuh Anda. Petik 2. Kata Pantheon level 7 dengan ekspresi muram. Perburuan dan pelarian selama puluhan juta tahun juga memberi mereka pemahaman mendetail tentang kekuatan Wang Xian. Menurut pendapat mereka, Raja Naga dari Istana Naga paling banyak adalah eksistensi yang bisa mendominasi alam tingkat 7. Mereka semua mengandalkan harta mereka untuk meledak dengan kekuatan yang sebanding dengan tingkat 9 Pantheon. Namun, mereka sudah sangat jelas tentang semua kartu truf Wang Xian. Selama puluhan juta tahun ini, Wang Xian dikurung di sini. Tidak mungkin baginya untuk mendapatkan perbaikan apapun. Ini juga berarti kekuatannya tidak berubah sama sekali. Dalam keadaan seperti itu, dia memiliki keyakinan 100% bahwa dia dapat menghancurkannya. Hehe, hanya berdasarkan sekelompok orang yang percaya pada alam semesta, kamu masih ingin membunuhku. Wang Xian menatapnya dan mencibir, jangan bilang kalian semua mengira kami ditemukan olehmu. Kata-kata Wang Xian mengejutkan para dewa tingkat 7 dari alam semesta kepercayaan. Mereka perlahan menyipitkan mata dan mengamati sekeliling. Kalau begitu, Raja Naga, kamu tidak akan memberitahu kami bahwa kamu sedang menunggu kami di sini, kan? Haha, kalau begitu saya ingin melihat apa yang dapat Anda gunakan untuk memblokir pecahan galaksi dari alam semesta kepercayaan. Petik 2.
Jangan buang-buang nafasmu padanya. Bunuh Raja Naga dari Istana Naga terlebih dahulu. Dewa tingkat 7 meraung. Bunuh dia. Petik 2. Anda berani membunuh seorang ahli alam semesta kepercayaan kami. Hari ini adalah hari di mana Raja Naga dari Istana Naga akan mati. Petik 2. Raja Naga dari Istana Naga, merupakan kehormatan bagimu untuk mati di tangan kami. Petik 2. Lebih dari 200 dewa menatap Wang Xian dan berkata dengan dingin. Aura di tubuh mereka mulai meningkat. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata mereka, senyuman muncul di wajahnya. Dia melambaikan tangannya dan Lan Qingyue muncul di sampingnya. Lan Qingyue berdiri di sana dan tersenyum tipis. Dalam sekejap, sebuah lubang hitam yang sangat besar muncul di belakang mereka. Di dalam lubang hitam, sosok Xiaolan langsung muncul. Merusak. Petik 2. Lan Qingyue tidak ragu sama sekali. Dia melambaikan tangannya dan demikian pula, dia mengembunkan telapak tangan abu-abu yang menakutkan. Telapak tangan abu-abu menuju ke arah telapak tangan yang menyegel langit. Xiaolan, jangan biarkan mereka kabur. Membunuh mereka semua. Petik 2. Wang Xian segera berteriak. Cakram Tai Chi Dragon di sekelilingnya mulai berputar. Batu giling 5 elemen juga melayang di atas kepalanya. Kapal perang jiwa dan tombak jiwa juga muncul. 4 avatar Nether Spirit muncul di kiri dan kanan. Dalam sekejap, Wang Xian mengeluarkan semua kartu asnya. Ledakan, 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 ledakan. Pada saat ini, serangan Lan Qingyue bertabrakan dengan telapak tangan yang menyegel langit. Kekuatan serangan yang menakutkan menyebabkan telapak tangan keyakinan besar dari telapak tangan penyegel langit runtuh dengan cepat. Setelah terobosan Xiaolan, kekuatan Lan Qingyue saat ini telah mencapai alam penguasa tingkat 7. Tanpa penindasan alam semesta berbintang, ia mampu meletus dengan kekuatan penguasa puncak. Dengan kata lain, kekuatannya sebanding dengan puncak jajaran dewa. Sky Palm, yang membatasi ruang, dengan mudah dikalahkan. Selain itu, telapak tangan abu-abu terus menyerang bintang yang dilepaskan oleh pecahan bidang bintang. Di bawah serangan telapak tangan abu-abu, bintang-bintang perlahan mulai runtuh. Telapak tangan abu-abu yang dilepaskan oleh Lan Qingyue juga mulai runtuh. Satu serangan memecahkan segel semua dewa peringkat 7. Apa? Perubahan mendadak, kemunculan Lan Qingyue yang tiba-tiba, dan serangan yang mengerikan. Semua dewa peringkat 7 membeku dan pupil mereka mulai membesar. Ini, dewa peringkat 7 tercengang saat melihat pemandangan ini. Bagaimana ini mungkin? Di samping Raja Naga dari Istana Naga, Astral Beast tingkat 7 dan manusia yang sebanding dengan dewa puncak mereka muncul. Ini, wow. Petik 2. Saat mereka linglung, Xiaolan mendengarkan perintah Wang Xian. Dia menatap dewa tingkat 7 yang mengendalikan pecahan bidang bintang 8 dan menyerang. Hanya dengan goyangan tubuh raksasanya, dia muncul di hadapan mereka dalam sekejap. Kedua belah pihak sudah sangat dekat satu sama lain. Di sekitar mereka, lebih dari 200 dewa panteon peringkat 7 yang mengelilingi Wang Xian dan yang lainnya merasa seolah-olah kehampaan telah runtuh dan menekan ke arah mereka. Aura yang menyesakkan melonjak. Bagaimana ini bisa terjadi? Dewa panteon peringkat 7 mau tidak mau berteriak dengan liar. Sialan, pertahankan. Petik 2. Bintang neutron dari Starfield. Petik 2. Ekspresi 8 dewa level 7 yang mengendalikan fragmen medan bintang juga berubah drastis, saat mereka menuangkan kekuatan keyakinan mereka ke dalam fragmen Starfield. Sebuah bintang yang tampak besar dan berat terbang keluar dari pecahan bintang, menuju ke arah biru kecil. Little Blue mengeluarkan raungan pelan, dan tanpa rasa takut sedikit pun, ia langsung menyerang bintang neutron. Seolah-olah seluruh alam semesta telah meledak, dan kekuatan tumbukan yang mengerikan itu melonjak ke segala arah. Retakan muncul di bintang neutron, tapi tubuh Little Blue tidak terluka sama sekali. Weng. Petik 2. Di daerah sekitarnya, lebih dari 200 dewa mau tidak mau terbang mundur di bawah kekuatan agung ini. Hai Tang, ikan besar. Tatapan Lan Qingyue menyapu para dewa tipe 7 di sekitarnya, matanya menunjukkan ekspresi dingin. Tubuhnya bergetar, dan di sekelilingnya, banyak ikan yang terbentuk dari energi abu-abu muncul, langsung menyerang 200 lebih dewa tipe 7.